Kisah Airlangga dimulai dengan misteri dan legenda. Lahir pada tahun 91 Masehi, ia dipercaya sebagai keturunan dinasti Isyana yang memerintah kerajaan Mataram yang perkasa di Jawa. Namun, pergolakan politik dan intrik istana membayangi masa mudanya. Ayah Airlangga, Raja Udayana Warmadewa, memerintah kerajaan Bali, sementara ibunya, Ratu Mahendradatta, adalah seorang putri dari dinasti Isyana. Garis keturunan kerajaan ini menempatkan Airlangga pada posisi yang sulit di Istana Jawa. Di usia muda, Airlangga terjebak dalam pemberontakan yang menghancurkan kerajaan Mataram. Pemberontakan yang dipimpin oleh seorang raja bawahan membuat kerajaan kacau balau, memaksa Airlangga melarikan diri untuk menyelamatkan nyawanya. Peristiwa ini, yang dikenal sebagai Pralaya atau kehancuran dalam sejarah Jawa, menandai titik balik dalam kehidupan Airlangga muda, memaksanya untuk menghadapi kerapuhan kekuasaan dan ketidakpastian takdir. Mencari perlindungan di hutan Jawa, Airlangga hidup dalam anonimitas. Ia mendalami ilmu agama dan meditasi, mencari kebijaksanaan dan bimbingan dari para resi Hindu. Selama masa pengasingan ini, sang pangeran muda menjadi dewasa, mengembangkan kualitas seorang pemimpin, kesabaran, ketahanan, dan pemahaman yang mendalam tentang tata negara. It's built toward takdir memiliki rencana yang lebih besar untuknya. Rencana itu besar Banggiris bangun kemgefit strategis, Wilex hentep bermasing kemasan. Berita tentang pemberontakan dan jatuhnya kerajaan Mataram menyebar ke seluruh Jawa, menciptakan kekosongan kekuasaan. Di tengah kekacauan, Airlangga, sekarang seorang pemuda yang ditempa oleh kesulitan, muncul dari pengasingannya. Ia dipanggil oleh para loyalis dinasti Isyana yang tersisa untuk merebut kembali takhta dan memulihkan ketertiban. Dengan dukungan dari para loyalis ini, dan dibimbing oleh kebijaksanaan yang diperoleh selama pengasingannya, Airlangga memulai kampanye untuk menyatukan kembali kerajaan yang terpecah belah. Karisma dan kecakapan militer Airlangga dengan cepat membuatnya mendapatkan dukungan dari rakyat yang mendambakan perdamaian dan stabilitas. Ia dengan terampil menavigasi jaringan aliansi dan persaingan yang rumit, mengkonsolidasikan kekuasaannya dan memperluas pengaruhnya. Pemerintahannya menandai awal kerajaan Kahuripan, penerus Mataram. Kemenangannya tidak hanya dicapai melalui kekuatan militer. Airlangga memahami pentingnya diplomasi dan aliansi. Ia secara strategis menjalin aliansi dengan kerajaan-kerajaan tetangga, mengamankan dukungan mereka dan memastikan perdamaian di wilayah tersebut. Naik takhtanya Airlangga bukannya tanpa tantangan. Ia menghadapi perlawanan dari para pesaing dan sisa-sisa pemberontakan. Namun, kecerdasan strategisnya dan kesetiaan para pengikutnya yang tak tergoyahkan memungkinkannya untuk mengatasi hambatan-hambatan ini. Kemenangannya mengakhiri periode kerusuhan, mengantarkan era baru perdamaian dan kemakmuran bagi rakyat Jawa. Pemerintahan Airlangga yang berlangsung selama lebih dari 3 dekade, dikenang sebagai zaman keemasan dalam sejarah Jawa. Ia terbukti sebagai penguasa yang bijaksana dan baik hati, sangat peduli pada kesejahteraan rakyatnya. Ia memahami bahwa kekuasaan sejati tidak hanya terletak pada kekuatan militer, tetapi juga pada kemakmuran ekonomi dan perkembangan seni dan budaya. Dengan kerajaan yang sekarang stabil, Airlangga mengalihkan fokusnya untuk membangun kembali dan merevitalisasi negeri. Ia menugaskan proyek irigasi skala besar, terutama bendungan Ringin Sapta, untuk meningkatkan pertanian dan memastikan ketahanan pangan bagi rakyatnya. Menyadari pentingnya perdagangan, Airlangga menjalin hubungan diplomatik dengan kerajaan-kerajaan tetangga di Asia Tenggara, dan bahkan hingga India dan Cina. Ia mengembangkan pelabuhan dan infrastruktur, memfasilitasi perdagangan dan mengubah kerajaan menjadi pusat kegiatan ekonomi yang ramai. Masa pemerintahannya menyaksikan kebangkitan seni dan budaya Jawa. Airlangga adalah pelindung seni, dan istananya menjadi pusat bagi para penyair, penari, dan seniman. Raja sendiri dikenal karena kecakapan sastranya, dikreditkan dengan mengubah puisi epik Arjuna Wiwaha yang merayakan nilai-nilai keberanian, tugas, dan kebenaran. Pemerintahan Airlangga bukannya tanpa tantangan. Ia menghadapi bencana alam, intrik istana, dan ancaman agresi eksternal yang selalu ada. Namun ia menavigasi rintangan-rintangan ini dengan kebijaksanaan dan tekad, memastikan keberlanjutan kemakmuran kerajaannya. Komitmennya terhadap keadilan dan supremasi hukum membuatnya mendapatkan rasa hormat dan kekaguman dari rakyatnya, memperkuat warisannya sebagai raja yang adil dan benar.
Di tahun-tahun terakhirnya, Airlangga yang selalu pragmatis meramalkan potensi konflik yang timbul dari perselisihan suksesi. Untuk mencegah kerajaannya kembali jatuh ke dalam kekacauan, ia memutuskan untuk membagi kerajaannya di antara kedua putranya. Pembagian ini menandai berakhirnya kerajaan Kahuripan, membuka jalan bagi munculnya kerajaan Kediri dan Janggala. Meskipun kerajaan Airlangga terbagi, warisannya terus membayangi sejarah Jawa. Ia dikenang sebagai pemersatu, pembangun, dan pelindung seni. Pemerintahannya berfungsi sebagai pengingat bahwa kepemimpinan sejati terletak pada melayani rakyat, mendorong kemakmuran, dan meninggalkan warisan yang melampaui generasi. Bahkan hingga saat ini, Airlangga dihormati sebagai pahlawan nasional di Indonesia. Kisahnya menginspirasi generasi dengan tema-tema ketahanan, kepemimpinan, dan kekuatan abadi jiwa manusia. Sementara tempat peristirahatan terakhir Airlangga tetap menjadi bahan perdebatan di antara para sejarawan dan arkeolog, beberapa situs di Jawa Timur diyakini terkait dengannya. Situs-situs ini termasuk Kompleks Candi Belahan dan Candi Sumber Tetek, memiliki nilai sejarah dan budaya yang signifikan, memberikan gambaran tentang pencapaian arsitektur dan seni pada era Airlangga. Reruntuhan kuno ini, yang dihiasi dengan ukiran dan pahatan yang rumit, berdiri sebagai bukti kemegahan pemerintahan dan jejak yang tak terhapuskan yang ia tinggalkan ke peradaban Jawa.